Pria sesabar apapun sampai satu titik dia akan bisa meledak. Itu biasanya seperti itu. Kemampuan mereka untuk bersabar ini menjadi berkurang. Istilahnya sumbunya makin pendek. Bisa menahan stresnya, kurang tidur apalagi ya, kurang fit badannya karena nggak pernah minum jamu misalnya. Gitu ya. Ngejamu Powered by Uninex Power. Baik. Kita pengen menyoroti mengenai KDRT ini, Pak. Kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kan memang di rumah tangga harus keras ya, Pak. Kalau nggak keras kan nggak jadi rumah tangga. Keras dalam pengertian harus berjuang, harus tekun. Iya, saya setuju. Tapi kalau sampai kita menyakiti, itu kekerasan. Ini kan lagi jadi sorotan publik ini, Pak. Ya seorang pasangan yang terlihat begitu harmonis, yang begitu romantis, bahkan sempat dapat penghargaan juga ya sebagai apa nih, Daddy of the Year atau apa gitu ya. Ternyata belakangan terungkap ya ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Nah ini menjadi perhatian publik ini karena tadi aksinya juga cukup ekstrim ini dalam memperlakukan istrinya sampai ada katanya dibanting, dilempar pakai bola biliar karena pas lagi biliar mungkin dah lewat di samping gitu ya. Sesuai dengan namanya juga ya, biliar. Biliar gitu ya. Nah, ini kalau catatan Pak Him sendiri ya sudah sering bertemu dengan berbagai keluarga. Kenapa sih orang sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga nih, Pak? Iya. Yang pertama saya ingin berangkat dengan satu pernyataan bahwa hanya orang yang terluka yang bisa melukai orang. Jadi kalau seandainya ada seorang yang sampai melukai orang, baik itu secara kata-kata, baik itu dengan tindakan, baik itu dengan mempermainkan emosinya, atau mungkin ada juga bentuk kekerasan secara finansial, ya nggak boleh pegang duit misalnya, atau bohongin masalah keuangan, atau mungkin juga kekerasan yang lainnya. Biasanya karena dia sendiri juga punya luka dalam dirinya. Dia punya luka, dia punya, kalau istilah kerennya itu punya rongga kosong dalam dirinya. Sehingga ada hal-hal yang dia tidak berkenan, misalnya gitu ya. Dia merasa bahwa seorang suami misalnya merasa istrinya ini terlalu cerewet misalnya, atau terlalu nekan, terlalu memojokkan, dan muncul kelaki-lakiannya gitu ya, ego laki-lakinya, dan saya pengen dia tuh diem karena udah merepet terus gitu ya, dan akhirnya dia lepas kendali. Nah, kalau dia seorang yang tidak memiliki luka dalam hatinya, kalau dia tidak pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, biasanya dia akan bisa meresponnya dengan lebih baik. Maksudnya hanya kekerasan sebelumnya nih. Sebelumnya. Nah, mungkin dia masa kecil atau masa kecil, biasanya masa kecil, dan biasanya itu juga dia juga korban juga, pernah mengalami kekerasan juga dari orang tuanya mungkin, atau dari kerabatnya, atau mungkin dari teman-temannya, sehingga dia menjadi pribadi yang memang sudah menyimpan amarah, sudah menyimpan emosi, sehingga ketika ada ya namanya rumah tangga pasti ada waktu-waktu memang kita konflik, ada waktu-waktu kita bersitegang. Di saat-saat seperti itu karena pernah punya trauma, atau mungkin pernah disakiti, ada kemarahan yang belum tuntas gitu ya. Ini kemudian diletupkan kepada pasangannya. Bisa dalam bentuk pukulan, bisa dalam bentuk juga cacian, dalam kata-kata, atau mungkin juga bentuk-bentuk kekerasan yang lain, Pak Hasan. Dalam bentuk cubitan ada nggak, Pak? Ini sering sih, Pak. Biasanya kekerasan nggak langsung mukul banting gitu, nggak ya. Biasanya itu pasti akan ada tindakan-tindakan yang kecil-kecil, yang nyubit gitu ya. Levelnya bertahap gitu, atau mungkin dulu nggak langsung mukul ke pasangannya, mungkin dulu banting pintu, mukul tembok gitu ya, atau mungkin mecahin piring. Kekerasannya dialihkan pada benda lain. Tapi kalau sudah begitu biasanya tinggal tunggu waktu lagi untuk kemudian dia lepas kendali dan kemudian dia menyerang ke orangnya. Nah, ini dalam hal ini kita bicara mengenai KDRT. Dalam salah satu kasus memang lebih banyak perempuan yang menjadi korban. Ya. Ada nggak kasus, Pak, yang justru laki-laki yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga? Tidak sedikit. Oh, ada. Karena begini, ada satu lembaga yang namanya Bilangan Research Center. Selama masa akhir-akhir masa pandemi kemarin, mereka membuat survei di beberapa kota besar di Indonesia gitu, dan menemukan ternyata bahwa yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga bukan cuma wanita, tapi juga pria. Tapi biasanya bentuknya jarang suami yang dipukulin itu jarang. Diomelin, disemprot sering, Pak. Diomelin, atau mungkin dengan dalam bentuk kekerasan dalam bentuk seksual misalnya, dalam pengertian
nggak dilayanin suaminya, atau cuma malah dilecehkan, atau mungkin kekerasan dalam bentuk ekonomi karena mungkin istrinya yang cari duit, suaminya nggak dikasih uang sama sekali gitu ya. Kamu juga mesti cari dong gitu ya, nggak dikasih sendiri, uang. ya, Cari beli sendiri, rokok, ya, beli sendiri gitu ya. Jangan minta sama aku gitu ya. Aku udah capek ini kamu misalnya gitu. Atau mungkin kekerasan secara spiritual. Secara spiritual dalam pengertian bahwa ketika dua pasangan suami istri yang tidak seiman, kemudian meremehkan iman pasangannya. Kamu ini cuman omdo gitu ya. Kelihatannya aja ya. kamu sholat, tapi kamu ini gitu, ternyata sulit kamu gitu ya. Atau kita sama-sama sholat misalnya, tapi kamu kurang kusyuk ininya, kamu kalah sama aku misalnya, atau sama-sama ke gereja misalnya, kamu nggak rohani kayak aku gitu. Itu juga bentuk-bentuk kekerasan sebetulnya. Termasuk bentuk kekerasan. Atau Jadi bisa juga di sebaliknya Pak, kelihatannya aja kamu tiap minggu ke gereja, ternyata perlakuannya kayak gini ternyata, kamu tuh cuman ini doang ternyata, munafik kamu ini. Nah, kata-kata seperti itu juga termasuk bentuk kekerasan, tidak hanya bentuk pukulan. Baik, itu yang biasa cenderung dilakukan oleh wanita kepada prianya biasanya. Oke, baik. Jadi ada ya kasus seperti itu ya. Ada. Baik, nah ini dalam hal kekerasan dalam rumah tangga seperti ini, Pak. Ini kan lebih cenderung yang wanita dipukul ya, ditendang, dibanting dan sebagainya. Ini kan apakah serta-merta memang si suami, si laki-laki memang yang buas, emosional, atau jangan-jangan ada pemicunya Pak ini? Atau mungkin ya bisa jadi si istrinya yang memang ngomongnya kasar ya, atau pernah secara itu tadi ya melecehkan sehingga si laki-laki bertindak ya harus main tangan, main kaki gitu Pak. Karena emosi gitu ya. Yang pertama sudah pasti bahwa biasanya kekerasan dalam rumah tangga itu jarang sekali yang baru hari pertama atau baru pertama kali udah langsung mukul, itu jarang biasanya. Biasanya itu adalah eskalasi atau ada peningkatan. Awal-awalnya mungkin ada banyak emosi-emosi yang terpendam. Ya mungkin awal-awalnya ya sudahlah, sabar. Kalau orang Prancis bilang saya waras ngalah. Saya diem gitu ya, saya ngalah. Ya udah deh, maunya apa gitu. Tapi kan kemampuan kita menahan emosi kan terbatas ya. Kemampuan kita untuk menahan emosi itu terbatas sekali, apalagi kalau kita kurang tidur, apalagi mungkin kita kurang istirahat, makanan kita juga kurang sehat, kurang berimbang gitu ya. Kemudian badan kita nggak fit, atau apalagi lagi stres misalnya. Ya stres mungkin penghasilannya nggak seberapa, atau mungkin stres mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin stres karena istri saya pendapatan lebih gede daripada saya, dan istri saya seringkali mandang saya sebelah mata gitu ya. Tapi kan susah Pak, mandang sebelah mata itu kan cuma kelihatannya jadi samar-samar. Itu dia. Harusnya dua dong. Ya, maksudnya dua-duanya gitu ya. Maksudnya stereo gitu. Ini cuma mono doang lihatnya. Udah cuma satu sebelah mata nutup lagi gitu. Kecil lagi. Banyak salah jadi. Nah ini perilaku-perilaku seperti ini yang kemudian membuat si suami menyimpan dendam, amarah yang nggak terletupkan gitu ya, dan kemudian di satu titik dia sudah kehabisan, sudah seperti panci air yang mendidih, selama kelamaan dia nggak kuat lagi dan pancinya akan terlempar, terpental. Demikian juga ketika seorang yang sudah merasa dipojokkan, dia mungkin udah ngomong gitu ya, cukup, aku salah, aku minta maaf. Diam gitu ya. Tapi istrinya terus merepet, ngejar terus lagi. Suaminya ke kamar mandi, dikejar di kamar mandi. Suaminya ke ruang makan, dikejar lagi gitu ya. Dipasang CCTV, diteriak-teriakin, diteriak-teriakin lagi gitu. Atau mungkin setiap 2 hari sekali atau setiap hari, sehari 3 kali diingetin terus salahnya, kayak minum obat aja gitu ya. Nah ini kan lama-kelamaan orang nggak kuat ya, pria sesabar apapun sampai satu titik dia akan bisa meledak. Itu biasanya seperti itu. Atau yang berikutnya lagi bisa jadi karena sudah ada tumpukan kekesalan yang mungkin istrinya tidak bermaksud istrinya tidak bermaksud untuk merendahkan, tapi nggak pernah dikomunikasikan. Suami kesel dipendam sendiri, atau istri kesal dipendam sendiri, dan nggak pernah dikomunikasikan dengan sehat, ataupun kalaupun dikomunikasikan nggak tuntas. Nah ini memang bisa menimbulkan masalah. Nah ini kalau kasus-kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga nih Pak ya. Kalau sudah ngomong KDRT, pasti yang tertuduh utama adalah si pria. Biasanya jarang yang wanita, selalu pria. Padahal orang kan tidak pernah tahu ini sebab musabab atau apa, ada yang lain kita kan tidak pernah tahu, tapi selalu pria
yang di posisi paling sulit dalam hal ini, Pak Im? Karena memang stigma atau Betul. label kebanyakan orang kan pria itu harusnya pelindung, Betul. pria itu yang pengayom, pria itu yang jadi imam mestinya gitu ya. Sehingga ketika kemudian si pria ini kemudian melakukan kesalahan, orang langsung memberikan label, wah memang kejem nih orangnya, KDRT nih. Kamu salah pilih ini. Gitu ya. Padahal nggak melihat kalau kami Ya. selalu berpandangan begini. Ingat, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya. Oke lah seseorang itu melakukan KDRT misalnya, tapi kenapa bisa begitu? Kita harus cari tahu dulu gitu ya. Kalau kita ingin menolong pasangan yang seperti ini, kita harus cari dulu. Kita harus runtut dulu, tarik dulu kenapa permasalahannya? Apa yang membuat si suami menjadi seperti itu? Apa yang membuat si istri melakukan hal seperti itu? Ada apa nih? Kalau mungkin bukan gara-gara relasinya, mungkin bukan dengan pasangannya. Coba tarik ke atas gitu ya. Dengan orang tuanya bagaimana? Oke. Gitu ya, Baik, dari wawancara Pak Him yang bersama rekan-rekan di Family First Indonesia sendiri, apa Pak kasus yang paling Penyebab berat yang paling ini. penyebab orang sampai melakukan KDRT yang pernah Bapak catat? Biasanya kalau salah satu atau mungkin keduanya mengalami yang namanya stres yang berkepanjangan. Stres yang berkepanjangan. Ini biasanya membuat kemampuan mereka untuk bersabar ini menjadi berkurang. Istilahnya sumbunya makin pendek, gitu ya. Tekanan yang berat, ya, pekerjaan, kemudian ketidakjelasan. Kita tuh manusia itu kan pengen segala sesuatu jelas ya. Aturan mainnya jelas, ini semua jelas. Ketika dihadapkan dalam ketidakjelasan, pasti ada kegundahan, kekhawatiran. Nah, biasanya kalau sudah sampai titik tertentu, sudah nggak bisa menahan stresnya, kurang tidur apalagi, ya kurang fit badannya karena nggak pernah minum jamu misalnya. Jarang minum jamu misalnya. Nah, itu kemudian membuat dia menjadi mudah sekali terpicu. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah faktor-faktor ekonomi biasanya. Ekonomi malah justru di posisi nomor 2. Ya, kenapa? Karena ekonomi ini bisa dikatakan semua segi kehidupan, gitu ya. Itu pasti terpengaruh. Dan kami temukan juga di mana suami-suami yang kehilangan pekerjaan, suami-suami yang bisnisnya lagi rusak misalnya, lagi down gitu ya, bahkan mungkin hancur gitu ya. Itu menjadi pribadi yang gini, pria itu kan salah satu cara dia membangun harga dirinya dengan pekerjaan, dengan karirnya, dengan bisnisnya. Kalau itu tumpuan harga dirinya ini hancur, pasti dia akan seperti seorang yang limbung, harga dirinya lagi rendah, dia lagi minder. Di saat-saat seperti itu biasanya akan menjadi orang yang lebih sensitif. Cukup hanya modal ganteng atau tampan saja Pak. Wah, buktinya enggak tuh dipecat. Kalau dipecat nggak punya pekerjaan, apalagi di blow up kasusnya gitu kan. Susah kan berkarir gitu. Nah, jadi ini memang pengaruh ya faktor ekonomi. Dan yang ketiga biasanya juga ada sih ya masalah-masalah, misalnya masalah keharmonisan hubungan suami istri, masalah tempat tidur biasanya. Tapi ini biasanya sih tidak terlalu nggak sampai membuat seorang menjadi pribadi yang melakukan kekerasan biasanya. Jadi yang pertama adalah stres ya. Kemudian kedua masalah ekonomi. Oke, dari kasus itu yang paling serius ya. Ya. Pernah ketemu nggak Pak kasus yang paling konyol gitu ya, yang membuat orang jadi KDRT? Misalnya gara-gara istrinya bersin gitu, misalnya jadi KDRT. Ada nggak kasus yang seperti itu? Kami jarang ya, kami bersyukurnya jarang. Yang konyol-konyol gitu jarang. Ya. Tapi kalaupun itu terjadi, biasanya itu hanyalah pemicu. Itu hanya pemicu, ibaratnya begini. Memang sudah ada tumpukan bensin yang sudah menggunung, uapnya udah kental banget ya, gudang kita buka tuh memang baunya bensin kemana-mana. Terus ada yang iseng-iseng nyalain korek api. Oh, ada yang ngomporin maksudnya? Ada yang ngomporin gitu ya. Nah, korek api itu meskipun cuma cek gitu ya, gak nyala koreknya, tapi kan percikan api itu sudah dengan cukup untuk memeledakkan gudang itu, karena di situ sudah banyak sekali. Siapa Pak kira-kira yang biasanya menjadi pemicu pemercik ini Pak? Dari catatan macam-macam, tapi paling sering adalah biasanya pasangan itu sendiri. Saling ya nggak ada maksud, sekali lagi nggak ada maksud ya, tapi mungkin karena ya namanya pribadi lagi kalau saya bilang lagi off key ya, lagi lengah gitu ya, mungkin pekerjaan lagi banyak, deadline lagi banyak, biasanya bisa sabar, tapi dia jadi nggak sabar, bisa aja seperti itu. Malah di saat pasangan itu sendiri ya. Bisa saya pasangan itu sendiri. Tadi adalah selingkuhan ya Pak? Nggak selalu Pak, nggak selalu. Ya, okay. Dari dalam anak, dulu ya. Faktor anak juga bisa sih. Biasanya kalau anak itu juga bisa memicu pertengkaran gitu ya. Nggak ada anak,
juga bisa memicu pertengkaran, ada anak juga bisa memicu pertengkaran. Kemudian bicara soal relasi dengan teman-teman dekat, termasuk ya pil atau will gitu ya. Dan kemudian juga tidak kalah pentingnya juga dengan relasi dengan orang tua dan ipar, mertua dan ipar. Ini juga faktor-faktor yang biasanya bisa menjadi pemantik untuk pasangan suami istri bertengkar bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Wah ya ini, nah terus ini gimana nih Pak Him ya, kan KDRT ini kan ada level-levelnya ya, ada yang levelnya biasa, tadi diawali dari cubit-cubitan ya, atau banting-banting bareng sampai pukulan, tendangan ya, dan sebagainya. Nah ini bagaimana saran dari Pak Him untuk pasangan-pasangan yang mengalami KDRT ini? Apakah harus melapor ke polisi? Apakah harus melakukan gugatan atau langsung cerai atau langsung pisah harta atau bagaimana nih Pak Him? Ya, yang pasti begini, orang yang melakukan KDRT biasanya ini merupakan langkah untuk dia menundukkan korbannya. Jadi kalau dia merasa bahwa misalnya suami ya merasa bahwa istri ini mulai ngelawan ini, ini pemberontakan dari tumpas ini, mulai anarkis soalnya, misalnya gitu ya. Udah mulai mentang-mentang udah belajar kungfu 3 bulan gitu. 3 bulan gitu ya. Udah berani nantang-nantang. Gara-gara belajar di YouTube jadi makin pinter gitu misalnya. Udah berani lawan saya. Nah, biasanya kan dia ingin mengendalikan karena dia ingin mendominasi maka dia melakukan kekerasan. Nah, yang pasti yang pertama bagi Anda yang menjadi korban, jangan pernah merasa bahwa ini gara-gara saya ini bodoh. Jangan terlalu tenggelam dengan rasa bersalah. Boleh sih kita evaluasi, kita introspeksi, dan kalau memang kita salah kita minta maaf. Tapi kalau terus-terusan gitu ya, saya perasaan kemarin memang saya salah, tapi kali ini saya nggak salah kok gitu ya. Kenapa dia masih mukul saya lagi gitu ya? Kenapa masih ini lagi? Sampai suatu titik maka Anda harus jangan sampai Anda terpuruk dan apalagi sampai gambar dirinya rusak. Itu satu. Yang kedua bahwa Anda harus berani untuk cerita. Nah, banyak kan orang gini, nggak berani ngomong karena buka aib keluarga, gitu ya kan, malu saya. Menceritakan keburukan suami. Bahkan itu dicatat sebagai dosa katanya. Dosa katanya gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau kita ngumbar di medsos misalnya gitu ya, baru dipukul dan tolong kita foto terus kita posting gitu. Nah, itu kita memang terlalu cari sensasi ya. Tapi kalau kita cuma ceritanya misalnya cerita ke orang tua dan kerabat, orang-orang dekat, gitu ya. Cerita gitu ya. Aku lagi ada masalah nih, gimana ya gitu ya, tolong bantu saya deh. Kira-kira ini memang saya yang salah atau jangan-jangan pasangan saya yang bermasalah. Nah, itu masalah. Jadi ketika kita cerita, tujuan kita bukan cuma sekedar mengumbar cerita, tapi kita mencoba mencari solusi, dalam rangka mencari solusi. Ke keluarga dulu tadi saran Pak. Keluarga. Bukan nanti malah jadi pemantik Pak. Nah, ini memang side effect-nya biasanya begitu Pak. Ini kelemahannya, saya baru mau ngomong. Kelemahannya kalau kita cerita dengan keluarga, biasanya reaksi dari keluarga kan. Pasti juga beraninya sama perempuan, sama aku nih, bapaknya nih, gitu ya. Nah, maka biasanya dalam beberapa kasus, kalau memang pendengar Anda menemukan bahwa keluarga Anda, waduh kalau keluarga saya ini reaksinya bisa berlebihan nih, mungkin jangan ke keluarga dulu, bahkan kalau perlu datanglah ke sahabat, atau kalau perlu datanglah ke psikolog atau psikiater, karena bagaimanapun juga kita Anda yang sebagai korban pun juga perlu ditolong, ya kan. Anda perlu dibantu juga, dipulihkan juga dari trauma Anda, dipulihkan juga dari mungkin sempat merasa minder juga karena merasa dipukulin terus, memang jangan-jangan saya blow on nih, saya bodoh nih, jangan-jangan. Nah, ini perlu dibangkitkan dulu kan harga dirinya. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau memang Anda perlu sampaikan, artinya perlu speak up, perlu bicara gitu kepada pasangan. Aku nggak suka dengan cara ini, gitu ya. Aku ngajak ngomong kamu untuk kita cari solusi, jangan kamu malah jadi mukulin saya, ini nggak bener nih gitu ya. Bahkan kalau sampaikan gitu, kalau sampai ini terjadi lagi apa boleh buat gitu, aku akan ambil tindakan. Jadi kita perlu sampaikan kepada pasangan kita yang rajin meng-abuse kita, rajin mukulin kita atau rajin melecehkan kita, bahwa kita nggak suka, bahwa kita keberatan. Ya? Sampaikan bahwa Anda tidak bisa menerima perlakuan itu terus-menerus ya. Sampaikan keberatannya. Kalau memang tidak ada perubahan, maka apa boleh buat dalam kasus-kasus seperti ini? Laporkan. 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 Atau tunggu pembalasanku gitu. Laporkan, karena sekarang sudah cukup banyak ya, dari Komnas Perempuan sendiri juga ada hotline-nya, kemudian juga ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga menyediakan hotline dan email juga. Kemudian juga sudah ada beberapa lembaga-lembaga yang memang menyediakan namanya safe house atau rumah singgah, di mana memang kalau memang bentuk kekerasannya sudah cukup mengkhawatirkan ya, sudah mulai mukulin, bahkan
istri berdarah-darah pun masih dipukulin juga, apalagi sampai ke anak, maka tidak ada. Jangan ragu untuk cepat-cepat cari pertolongan, ngungsi dulu sementara waktu. Kami pun, saya belum pernah ya ngalamin, tapi kami diskusi dengan beberapa teman-teman dan mereka mengatakan jangan suruh bertahan terus, nanti kan jadi sansak tinju. Ntar kalau mati gimana gitu ya? Namanya orang lagi kalap kan bisa lepas kendali. Lebih baik kalau udah begini dipisahkan sementara gitu. Jadi memang korbannya yang menjadi korban ini disingkirkan sebentar gitu ya, ngungsi dulu sambil mereka dikonseling, dipulihkan. Ini si pelakunya juga harus kita cover juga, harus kita lindungin juga, harus kita konseling juga untuk dipulihkan dari mungkin dia punya trauma, punya dendam, harus dibereskan. Baru setelah itu, setelah pulih, kita bicara soal bagaimana mempersatukan kembali alias proses rekonsiliasi. Nah, ini memang hal-hal yang perlu dilakukan. Tapi sekali lagi kalau memang sudah dirasakan sangat mengganggu, apalagi sepertinya tidak ada perubahan, lebih baik kita segera mengambil tindakan dan melaporkan ke yang berwajib, pihak yang berwajib, polisi kalau perlu gitu ya, tapi paling tidak lapor untuk kepada Komnas Perempuan misalnya, atau kepada kementerian, atau mungkin kepada lembaga-lembaga yang memang menyediakan rumah singgah seperti itu. Kalau lapor-lapor malah tambah panjang Pak urusan Pak, tambah tapi gini, kelar, Pak. Karena gini, di kasus-kasus tertentu ketika memang si pelaku, ini paling bahaya ketika pelaku ini nggak sadar, pelaku ini tidak merasa bahwa dia bermasalah. Pelaku ini merasa bahwa itu sah-sah saja, gitu. Aku melakukan seperti itu. Apalagi dia berusaha gaslighting terus, dia berusaha menyalahkan ke pasangannya terus. Habis kamu gini sih, kamu gini sih. Apalagi yang aku kan lebih tua gitu. Aku kan lebih tua, aku kan laki-laki, gitu. Kepala keluarga. Aku kan yang cari duit selama ini. Aku kan yang begini, aku yang begini, gitu ya. Nah ini kalau memang tidak ada perubahan, maka tadi sampaikan dulu, kita kasih warning dulu. Kalau ternyata tidak ada perubahan, apa boleh buat? Jadi melaporkan ini adalah langkah terakhir ketika memang tidak ada tanda-tanda perubahan, sekecil apapun perubahan itu nggak ada sama sekali, dan tidak ada harapan sama sekali. Dan sepertinya juga tidak ada orang yang berani untuk mengkonfrontasi si pelaku. Baik. Nah di saat seperti ini apa boleh buat? Terpaksa melakukan tindakan pelaporan. Oke. Habis itu biar nanti aparat yang menyelesaikan itu semua ya. Kadang-kadang kita juga berpikir begini ya, kalau bisa nggak usah pakai aparat lah, tapi kalau saya pribadi saya pribadi melihat mungkin harus lewat aparat dulu lah, baru si pelaku ini tobat, baru si pelaku ini menyadari bahwa dia itu bermasalah. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Him sudah berbagi pengalaman ya, membahas kasus yang belakangan ini lagi tren sekali ya, menjadi perbincangan publik ya. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa menambah wawasan pengetahuan pendengar siaran acara Ngejamu ini buat menjadi pertimbangan ya dalam mengarungi menjalani kehidupan. Terima kasih udah sama-sama Pak Hasan. Thank you banyak Pak. Ngejamu.